Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, hidup dalam roh itu adalah hidup yang penuh dengan kebesaran, kebenaran, keadilan yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan itulah sebabnya anak-anak Tuhan itu di dalam ayat-ayat Alkitab pun tidak ada satupun ayat yang kerjasama dengan iblis. Tidak ada, pasti bertentangan. Dan semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia, mana saja tempat kita, tempat apa, tempat baru, pasti didoanya dalam nama Yesus, roh-roh kegelapan, roh-roh setan, kami usir. Tidak ada kerjasama. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus, tapi yang hidup yang tidak dalam Tuhan Yesus, ya kemungkinan besar bisa kerjasama, ya kan? Tapi di dalam Tuhan tidak mungkin seperti itu. Ayat 5 dan 7 itu kita pentingnya memiliki roh Kristus. Dalam ayat 1 sampai ayat 8 itu dalam roh, dan orang bertanya, rohnya siapa sih ini? Rohnya siapa? Ternyata setelah ke belakang kita tahu ayat 9 itu bahwa yang dimaksud hidup dalam roh itu hidup di dalam roh Kristus, ya, roh kudus atau roh Kristus. Nah, kalau kita kehidupan kita di dalam daging adalah musuh Allah dan tidak dapat lagi menyenangkan hati Allah, tetapi ketika kita masuk di dalam roh, hidup dalam roh, maka hidup kita ini penuh dengan kebenaran, hati kita ini penuh dengan kedamaian, dan pujian-pujian yang keluar itu adalah memuji Yesus Kristus, memuliakan nama Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajarkan mulut yang sama, tapi bisa memuji Tuhan, bisa mengutuk. Tapi bagi kita yang sudah hidup di dalam roh Kristus, maka mulut kita hanya satu, yaitu setiap hari memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan itu yang luar biasa. Saudaraku sekalian, di dalam ayat 8 dan 9, roh Kristus dalam kita, orang percaya itu memiliki roh Kristus, ya, dalam dirinya. Di dalam roh kita ini memberikan kehidupan dan kuasa untuk mengatasi segala dosa. Kalau kita hanya mengatasi dosa-dosa perbuatan dan dosa yang lama itu dengan kedagingan kita, itu tidak mungkin. Ya, pasti itu akan menjadi prop gitu. Kita tidak menjadi orang yang menang bersama Kristus. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, maka Kristuslah yang menjadikan tinggal dalam kita, dan kita mengalami kemenangan bersama dengan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya